Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari bab 1 bilangan bulat dengan submateri penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat operasi penjumlahan. Jadi sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa saja sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat operasi penjumlahan yang pertama sifat tertutup. Artinya, bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Dengan rumus A tambah B sama dengan C, di mana A itu bilangan bulat, dijumlahkan dengan B juga bilangan bulat, maka hasilnya sama dengan C yang merupakan bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Meskipun tempat bilangannya ditukar, namun hasil dari penjumlahannya tetap sama. Dengan rumus A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Contoh, 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5, sama dengan 8. Jadi meskipun mereka berubah tempat, tapi hasilnya tetap sama. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Meskipun tanda kurung ditukar, namun hasil penjumlahannya tetap. Rumusnya, A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. 5 tambah 3 dalam kurung ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 3 tambah 4 dalam kurung itu menghasilkan 12. Jadi meskipun tanda kurungnya itu ditukar, namun hasilnya tetap sama. Yang keempat, inverse. Hasil penjumlahan bilangan dengan inverse-nya selalu menghasilkan 0. Rumusnya A ditambah inverse A sama dengan A dikurangi A sama dengan 0. Contoh, 10 ditambah inverse dari 10 itu sama dengan 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Yang kelima, identitas. Bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Dan bilangan 0 di sini adalah unsur identitas pada penjumlahan. Rumusnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi berapapun bilangan bulat, jika dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Penjumlahan bilangan bulat positif dan positif. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan 8 ditambah 2 dengan garis bilangan. Penyelesaiannya, nah kita lihat di sini 8 bernilai positif. Maka pada garis bilangan, kita buat tanda panah ke arah kanan karena positif, maka tanda panahnya ke arah kanan sejauh 8 satuan. Kemudian ditambah 2. Karena 2 di sini bernilai positif, maka dia berjalan ke arah kanan sejauh 2 satuan. Dan dimulainya dari titik terakhir. Nah, titik terakhir di sini adalah pada angka 8. Maka kita berjalan dari angka 8 ke arah kanan sebanyak 2 satuan. Dan tanda panah berhenti pada angka 10, sehingga diperoleh 8 ditambah 2 sama dengan 10. Contoh yang kedua, penjumlahan bilangan bulat negatif dan negatif. Tentukan hasil penjumlahan negatif 5 ditambah negatif 3. Kita lihat, karena 5 bernilai negatif, maka tanda panah berjalan ke arah kiri sejauh 5 satuan. Kemudian ditambah negatif 3. Karena 3 bernilai negatif, maka kita berjalan ke arah kiri sejauh 3 satuan. Dan berjalannya itu dimulai dari di mana tanda panah ini berhenti. Di mana? Di angka negatif 5. Maka kita mulai berjalan dari negatif 5 ke arah kiri sejauh 3 satuan. Dan
Tanda panah berhenti pada angka negatif 8. Maka negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh, tentukan hasil penjumlahan 6 ditambah negatif 3. Kita lihat, karena 6 bernilai positif, maka berjalan ke arah kanan sejauh 6 satuan. Kemudian ditambah negatif 3. Karena 3 bernilai negatif, maka dia berjalan ke arah kiri sejauh 3 satuan. Dan dimulainya dari angka 6, tempat panah itu berhenti. Dan tanda panah berhenti pada angka 3. Maka 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Mudah bukan? Selanjutnya, operasi pengurangan. Sifat operasi pengurangan di sini ada 2. Yang pertama, sifat tertutup. Sama dengan sifat penjumlahan tadi. Jadi, operasi pengurangan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga, di mana A itu bilangan bulat dikurangi B, bilangan bulat menghasilkan C, di mana C adalah bilangan bulat. Yang kedua, inverse. Pengurangan sama dengan menjumlahkan dengan lawan atau inverse-nya. Rumus yang pertama, A dikurangi B sama dengan A ditambah inverse dari B. Contohnya, 7 dikurangi 3 itu sama dengan 7 ditambah inverse dari 3. Hasilnya sama dengan 4. Atau bisa dibaca dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Rumus yang kedua, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, 6 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini inverse dari negatif 2 itu adalah 2. Sehingga yang awalnya negatif 2 berubah menjadi positif 2. Maka 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Contoh, pengurangan bilangan bulat positif dan positif. Tentukan hasil pengurangan 8 dikurangi 2 dengan garis bilangan. Kita lihat, 8 di sini bernilai positif, maka dia berjalan ke arah kanan sejauh 8 satuan. Kemudian dikurangi 2. Karena dikurangi, maka dia berjalan ke arah kiri sejauh 2 satuan. Dan tanda panah berhenti pada angka 6. Maka 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat negatif dan negatif. Contoh, tentukan hasil negatif 5 dikurangi negatif 3. Penyelesaiannya, ingat, pada sifat operasi pengurangan, A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Maka, negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5 ditambah 3. Pada garis bilangan, ingat, karena dia negatif 5 bertanda negatif, maka berjalan ke arah kiri sejauh 5 satuan. Kemudian ditambah 3. Karena 3 bernilai positif, maka berjalan ke arah kanan sejauh 3 satuan. Dan berhenti pada angka negatif 2. Maka negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2. Contoh berikutnya, pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh, tentukan hasil 6 dikurangi negatif 3. Ingat, pada sifat operasi pengurangan, dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Maka, 6 dikurangi negatif 3 sama dengan 6
ditambah 3. Karena sama-sama bernilai positif, maka arahnya ke kanan. Yang pertama, sejauh 6 satuan. Kemudian ditambah sejauh 3 satuan. Dan berhenti pada angka 9. Sehingga 6 dikurangi negatif 3 sama dengan 9. Untuk menguji pemahaman kalian, ayo berlatih soal-soal berikut. Nah, di sini ada 8 latihan soal. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.